Baik Pak Charlie, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sa'arillah faman hajal baita awi tamara fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan sebagian syiar Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Nah, jadi di situ tidak ada kata tur, bukit. Yang ada inna sofa wal marwata min sya'airillahi. Jadi sesungguhnya sofa itu artinya kehalusan budi, kehalusan rasa, akhlak. Nah, dan marwah itu artinya harga diri. Min sya'airi lah. Jadi sa'i itu jamaknya sa'airi. Nah, sesungguhnya kehalusan budi dan akhlak itulah yang menjadikan naiknya harga diri atau marwah. Nah, dia itu adalah bagian daripada sa'i atau perjuangan kita menuju Allah. Jadi kalau kita tidak menuju Allah, kita harus sofa, halus rasa batin akhlak kita, dan capailah marwah harga diri. Nah, sesungguhnya itu tidak akan kita dapat menuju Allah kecuali dengan sa'irilah atau sa'i. Nah, dia tidak bercerita tentang lari-lari kecil, karena tidak itu yang terjadi. Jadi sofa, kehalusan budi dan akhlak menuju harga diri atau marwah itu kejar, capai, perjuangkan jika kita ingin bertemu dengan Allah. Momen berikutnya wukuf, berhenti di Arafah, artinya mengenal siapa diri, siapa Rasul, siapa Allah. Sudah itu baru berkunjung haji. Sejatinya itu cerita. Jadi tidak ada cerita bukit Safa dan tidak ada bukit Marwah. Tidak ada lari-lari seperti yang kita ceritakan selama ini. Karena itu tidak mungkin terjadi pada seorang perempuan yang sudah melahirkan. Karena 740 meter satu rit dikali 7 kali itu luar biasa, Pak. Jangankan orang sudah melahirkan, orang sehat pun mungkin tidak mampu. Buktinya di Bukit Safa Marwah itu ada kendaraan listrik, Pak, motor listrik. Nah, itu contoh. Nah, kemudian dia bolak-balik itu karena dia di Safa, dia lihat air di sana dia lihat air di sini. Ternyata fata morgana. Tidak mungkin Siti Hijir itu tidak tahu itu, Pak. Pasti dia tahu, dia kan orang guru. Lalu bagaimana dengan Amalia sekarang? Tidak apa-apa, ikuti aja. Itu baik, itu benar. Di mana baiknya? Ya olahraga. Di mana benarnya? Mengikut informasi secara umum dan tidak menyalahi. Informasi secara khusus cuman Pak Agu, ini ya seperti kita bicarakan malam hari ini. Jadi kehalusan budi dan akhlak kita, sofa namanya, menuju marwah harga diri. Nah, perjuangkan sa'i, perjuangkan atau sa'irillahi menuju Allah. Nanti kita wukuf dulu di mana? Di Arafah. Artinya nanti kita berhenti dulu sambil merenung mengingat di Arafah. Ingat siapa? Diri kita, Rasulullah Allah. Di mana Allah Rasul nyata? Nyata pada ayahanda Adam. Barulah kita bertemu kepada Allah dengan Allah melalui ayahanda Adam. Ketika bertemu dengan ayahanda Adam dalam rasa batin kita, seperti dalam sholat, sama artinya bertemu Allah Rasul. Makanya pada surat Al-Baqarah ayat 200, Pak. Coba, Pak.
Kalau tidak salah ayat 200 ya. Ketemu Pak Mel? Ya, coba. Faiza. Faiza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Oke. Terjemahkan. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik haji, berzikirlah pada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Jadi apa itu manasik? Manasik itu adalah sofa tadi Pak. Sofa itu kita mengasah kehalusan rasa dan budi pekerti kita, akhlak kita. Kemudian capailah marwah, harga diri kita yang tinggi dengan sofa tadi. Caranya sa'irilah atau sa'i. Kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian wukuf, kita berhenti. Arafah, sambil mengenal siapa diri kita, siapa Rasul, siapa Allah. Ternyata tidak nyata Allah Rasul, ternyata pada ayahanda kita Adam. Maka kunjungilah ayahanda kita Adam. Mengunjungi ayah kita Adam sama dengan mengunjungi Allah Rasul, sama mengunjungi Allah. Makanya setelah kamu selesai, faiza qadaitum manasikakum, nah, seketika kamu setelah selesai melaksanakan sofamu, marwahmu, sa'irimu, bahkan tawafmu, ya kamu ingatlah Allah. Bagaimana dengan Allah? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama sesuatunya. Makanya Allah nyata pada hamdu sifatnya. Maka bernama dia Alhamdu atau Rob. Ternyata Alhamdu atau Rob gaib. Maka dia menjadikan basyara dengan tangannya sendiri dari tanah. Itulah ayahanda Adam. Nah, makanya setelah itu kamu ingatlah Allah. Sebagaimana kamu melihat bapakmu. Nah, di situ nenek moyang kan Pak? Bapakmu. Aba. Ya, aba aku. Siapa bapak kita? Iya, Adam itulah. Itu sejatinya. Lalu bagaimana itu Pak Abu? Kami nanti kan Safa Marwah kan lari-lari kecil dan seterusnya. Enggak apa-apa, itu tidak salah dan itu sudah benar. Enggak ada dosanya kita melakukan, bahkan berpahala. Tapi inilah kisah sejati. Nah begitu Pak, efek daripada Nabi, Rasul itu tidak lahir dari kalangan mereka, Bani Israel. Diciptakan sebuah cerita, dikaburkan sebuah cerita sehingga kadang-kadang simpang siur kisahnya. Nah itu intinya tadi. Nah, kemudian coba Bapak buka lagi surat Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat 72-73. Surat Al-Anbiya surat nomor 21 ayat 72 dan 73. Nah, situ lain lagi pengaburan sejarahnya. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kulan ja'alna salihin. Kami juga menganugerahkan kepadanya Ishak dan sebagian tambahan Yakub, masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Wa ja'alnahum aimatai yaqduna bi amrina wa auhayna ilaihim filal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana abidin. Kami menjadikan mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami, dan kami mewahyukan kepada mereka membuat kebaikan, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada kami mereka menyembah. Pertanyaan saya di ayat 72
duo itu ada tidak nama Ismail? Wahabna lahu Ishaq Ishak Surat 70 wa Yakub nafilata. dosa. Ada kan? Wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba. Setelah Yakub nafilata kan? Nah, kami anugerahkan kepada Ibrahim itu adalah Ishak, dan kami tambahkan Yakub cucunya beliau. Ada tidak Ismail situ? Padahal Ismail itu anak pertama, Pak. Kenapa tidak ada namanya di situ? Nah, sementara cucunya Muhammad. itu atau artinya anak Ishak itu kan Yakub tuh disebut, Pak. Lalu kenapa anak pertama tidak disebut? Nah, itu tidak masalah dengan gitu. Tapi kita hanya ingin tahu juga kenapa tidak disebut dalam ayat ini. Ada apa? Akhir-akhir itu, Pak, maksud itu, Pak. Nah, ini ada hubungannya dengan ucapan Nabi Yahya tadi. Benar kata Yahya itu, tidak akan datang lagi, tidak akan turun lagi pasukan dari langit berupa Rasul, Nabi, dan Wahyu. Ternyata turunnya di gurun. Gitu, Pak, maksudnya. Akhirnya timbullah kejadian kesalahan. Oh, begini yo. Dibuatlah kisah-kisah, cerita-cerita. Ada yang negatif, ada yang positif, tapi kebablasan gitu, nah, Pak. Itu. Nah, sekarang kita masuk kepada cerita berikutnya, Pak. Yaitu surat ini, Pak, 37, Pak. As-Saffat. Surat ke-37. Ayat 97, Pak. 97. Qalu bnu lahu bunyanan wa alqahu fil jahim. Mereka berkata, buatlah bangunan untuk membakarnya, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala. Terus, Pak. Fa'aradu bihi kaidan ja'alnahumul asfarin. Mereka bermaksud memperdayainya, namun Allah menyelamatkannya, lalu kami menjadikan mereka orang-orang yang hina. Terus, Pak. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk. Nah, jadi Ibrahim itu kan sudah mengalami proses keributan dengan Raja Namrud, Pak. Dia menghadapi proses pembakaran dan sebagainya. Akhirnya dia berangkat, Pak, merantau ke suatu tempat yang menjadi petunjuk Allah itu. Nah, tempat itu adalah Darussalam. Nah, lanjut, Pak, ayatnya, Pak. Ya. Lanjut. 100 ya. Rabbi habli minas sholihin. Nah, apa Ya itu, Pak? Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang saleh. Nah, doa itu dipancarkan oleh Ibrahim waktunya bujang atau setelahnya punya bini, Pak? Sudah punya bini kan, Pak? Nah, kenapa dia minta itu, Pak? Karena dia belum punya anak kan, Pak? Siapa istrinya waktu itu, Pak? Sarah. Jadi sebenarnya Lut dan Ibrahim serta Sarah digiring oleh Allah pergi ke Darussalam. Nah, disitulah si Sarah ini selalu mendengar Ibrahim itu mengeluh minta, seperti kita ceritakan tadi. Namun dalam perjalanan lain Sarah dan Ibrahim ditangkap. Terjadilah kisah yang seperti tadi itu, Pak. Nah, lagi-lagi Ibrahim selalu mengalunkan doa itu. Akhirnya, Pak, ayat berikutnya, Pak.
fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak, Ismail yang santun. Ya, ada kata Ismail di situ, Pak? Ya. Ya, ada, Pak. Nah, jadi tadi dia minta anak karena belum punya anak, sedangkan bininya ada, Pak, namun Siti Sarah. Kenapa? Karena Siti Sarah mandul, Pak. Nah, kemudian kalimat kedua mengatakan, maka kami anugerahkan dia anak seorang laki-laki yang soleh. Di situ tertulis Ismail ya, Pak ya. Padahal di Arab tidak ada Ismail, Pak. Kosong. Nah, kejadian itu terjadi setelah ada Hijir. Gitu, Pak. Terus, Pak? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satadiduni insyaallahu minas sabirin. Terus, Pak? Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia dan burung Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Dalam bahasa Arabnya ada Ismail. Tidak ada. Ada kan, Pak? Itulah yang menjadi sebab kenapa orang yang lain di agama kita itu mengatakan itu Ishak yang mau disembelih itu, bukan Ismail. Nah, lagi-lagi akal kita bergerak. Bagaimana mungkin Ishak yang punya anak itu kan Hijir, anak pertama kan Ismail, Ishak belum gitu. Nah, itu, Pak. Nah, kemudian waktu Ibrahim itu menyembelih Ismail itu umurnya berapa, Pak? Kira-kira 5 tahun, 6 tahun. kecil lah, anak-anak ya, Pak ya. Karena Nah, kira-kira kalau anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun itu sudah bisa diajak berunding enggak, Pak? Kira-kira, Pak. belum. Bagaimana wahai anakku dalam pandanganmu? Aku melihat dalam mimpimu itu, dalam mimpiku aku nyembelihmu. Apa tidak berlari anaknya itu, Pak? Dia berlarilah sama dengan yang di YouTube itu. Dek, di mana tempat orang jual kepala orang? Berlarilah anak kecil itu. Feeling itu, wah, ada disembelihnya aku nih. Cek itu juga, dek, di mana dek tempat orang jual kaki orang? Berlarilah anak kecil itu. Nah, dalam pikirannya, wah, ini nak motong kaki aku. Nah, ternyata yang disembelih itu bukan Ishak, Ismail, Pak, benar. Nah, itu. Tapi bukan anak-anak, Pak. Dia sudah baligh, sudah bermimpi basah, Pak. Makanya dia bisa diajak berunding, Pak. Nah, dari mana kita tahu? Coba tengok ayat pertama, Pak, kalimat pertama. Falamma balagha. Coba. Ketika Falamma dulu, Pak, bahasa Arab. falamma balagha Ma'ahus. Ah, sa'ya. seketika Ibrahim bersama anak yang sudah baligh. Baligh apa artinya, Pak? Bermimpi Biasa. basah. Berarti sudah ini, Pak, sudah remaja, Pak. Ya kan? Nah, sudah remaja. Nah, waktu itulah penyembelihan itu terjadi, Pak. Bukan waktu anak kecil. Bukan waktu dia masih umur 5 tahun, 6 tahun. Sudah baligh. Itu kalimatnya. Falamma balagha. Ma'ahu. Ketika dia sudah baligh bersama Ibrahim, maka Ibrahim itu bermimpi melihat dia disembelih. Wajarlah kalau Ibrahim mengatakan, bagaimana andaku kalau seandainya aku ceritakan mimpiku ini kepadamu. Mimpi apa ya? Artinya, mimpi aku menyembelihmu atas perintah Allah. Lah, kalau itu atas perintah Allah, apa kata Ismail tadi? Silakan. Mudah-mudahan kau menemukan aku menjadi orang yang sabar. Jadi sudah baligh, Pak. Nah, di situ tidak ada cerita iblis mendatangi Ibrahim dilempar.
Dan tuh Hijir didatangi iblis, dilempar. Si Ismail didatangi iblis, dilempar. Tidak ada cerita itu, Pak. Sekali dikatakan, dinyatakan, oke, siap. Nah, dari lemparan-lemparan ini nanti akan terjadi lempar jumroh dalam haji. Jadi cak mana itu Pak Abu? Ya enggak apa-apa, lempar saja lah. Tidak perlu berdosa. Bahkan berpahala, ada kan adalah olahraga. Jadi tidak akan kita persoalkan kebiasaan budaya-budaya yang diciptakan oleh manusia. Tapi kita tahu sejarahnya begini. Gitu Pak. Nah. Terus Pak? Di bawah di Falamma aslama wa tallahu lil jamin. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan. terus nanya Pak? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami memanggil dia, wahai Ibrahim. Terus Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. terus Pak? Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terus Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibhin azim. Kami menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar. berarti benarlah cerita itu. Tapi bukan Ishak, bukan waktunya masih kecil, dan bukan ada pulau yang menggoda sehingga dia melempar-lempar, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan lempar jumroh. Bukan begitu kisahnya. Loh, kok bisa terjadi Pak Abu? Itulah kisah daripada ucapan Nabi Yahya tadi. Karena kenabian itu, kerasulan itu tidak ada lagi di Bani Israel, adanya di gurun, di padang pasir, Mekah namanya. Maka terjadilah hal-hal seperti ini. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah kuburan Nabi Ismail, kuburan Siti Hijir. Sampai sekarang tidak ada informasi dan beritanya. Di manakah dia sekarang? Nah, jadi semua ini kita ungkapkan malam ini sekedar menggambarkan, sekedar tambahan wawasan aja. Kalau kehidupan ini memang penuh dengan rekayasa, penuh dengan manipulasi. Yang penting kita paham, kita ngerti. Dan persoalan budaya yang sudah dibuat oleh manusia, yuk silakan saja. Dan kita pun tidak menyalahkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.